Selamat siang, Bapak Ibu guru yang hebat. Siang, Bu. Siang, Bu. Di sini kami dari guru SD Kota Bagasan yang mewakili sebagai CGP. Nah, di sini kami kita berkumpul di sini untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu dalam modul titik 14 penerapan aksi nyata sebagai bahan tugas kami dalam calon guru penggerak. Nah, di sini kami akan penerapan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Veronica Pasaribu dan rekan saya Ibu Bungaria Sipayung akan menerapkan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kami akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka pelaksanaan, yaitu sosialisasi budaya positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan sesuai profil pelajar Pancasila untuk UPTD SDN 014732 Kota Bagasan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk mengikuti undangan kami dalam rangka yaitu sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita ini. Saya sebagai kepala sekolah SD 014732 mengharapkan kepada kita seluruhnya agar nantinya apa yang disosialisasikan hari ini bisa nantinya terlaksana dengan baik. Marilah kita berkolaborasi, bekerja sama dengan baik untuk kemajuan sekolah kita ini nantinya. Jadi pada siang hari ini saya buka dengan baik. Mohon kepada Ibu kami, Bungaria Sipayung dan Veronica Pasaribu, silakan laksanakanlah dengan baik. Kami keluarga besar dari UPTD SDN 014732 mendukung untuk kemajuan pelaksanaan CPG untuk kedepannya. Semoga kehadiran Ibu di sini membawa dampak positif untuk sekolah kita benar-benar terlaksana dengan baik ke depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat ya? Ya, terima kasih. Posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi.
Nanti kita ini akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Oke. Tadi ada disebutkan pembelajaran merubah paradigma belajar. Nah, kalau misalnya dulunya hanya yang seperti itu saja gaya kita untuk menyampaikan materi kepada anak. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bagaimana sebenarnya paradigma belajar yang berpihak kepada murid. Seperti pesan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, bahwasannya seorang guru harus menggunakan, memahami dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan disesuaikan dengan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik kita dapat memahami pembelajarannya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu berpihak kepada murid. Coba saya ajak dulu Bapak Ibu untuk membaca ini sama-sama. 2, 3 ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin sekolah kita juga sudah menerapkan namanya profil pelajar Pancasila ya. Ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yaitu beriman kepada Tuhan, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai ini semua, maka kita harus mengubah metode ajar kita menjadi pembelajaran diferensiasi. Karena Bapak Ibu di kelas kita itu contohnya seperti di kelas 6 ada siswanya 32 orang. Ya, ini kan beda-beda. Pola pikirnya, minat dan bakatnya itu sama-sama itu semua itu beda. Mungkin yang suka membaca hanya 10 orang. Jadi kita harus pahami memang satu tujuan untuk menyampaikan pengetahuan. Tetapi memang cara kita menyampaikannya harus sabar dan harus dengan metode yang berbeda-beda. Ya, tergantung memang kesepakatan antara bapak atau ibu kepada siswa yang bersangkutan ya Bapak Ibu, supaya nanti terwujud profil pelajar Pancasila. Oke. Oke. Nah, kita sendiri sebagai guru sering terjadi yang seperti ini. Ya, bahwasannya seperti saya pribadi pun Bapak Ibu baru mengetahui ternyata pemikiran saya itu salah. Nah, ilusi guru dalam mengontrol itu kita harus mengontrol. Ilusi guru juga bahwasannya hanya guru yang bisa memberikan pengetahuan, anak-anak tidak boleh. Jadi hanya berdasarkan pengetahuan guru saja yang benar. Nah, itu hanya ilusi. Coba kita sama-sama membaca ini Bapak Ibu. 2, 3 ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Iya, jadi walaupun kita guru Bapak Ibu, kita nggak bisa memaksa anak kita ya. Jadi harus kita pahami. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya bagaimana sebenarnya kita memahami anak kita di sekolah. Oke. Nah, untuk mengubah itu semua, kita harus menstimulus respon, pendekatan. Ya, ada kata pendekatan. Pendekatan itu Bapak Ibu
kebutuhan kita sama. Sementara di teori apa? Kebutuhan kita berbeda, ya. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus lagi, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Jadi di stimulus, kalau kata stimulus itu artinya pemikiran sejenak, ya, itu pemikiran sejenak, betul ya? Kadang-kadang kalau kita menilai orang kan seperti itu, hanya pola pikir kita aja. Tidak kayak gitu. Nah, itu hanya pemikiran kita saja, Bapak Ibu. Tetapi secara teori, bahwasannya kebutuhan orang itu berbeda. Pola pikirnya juga berbeda-beda, serta pandangannya kepada orang lain. Makanya ada bahasa positif dan negatif. Tergantung di mana Bapak Ibu mau mengubahnya, ya. Apakah Bapak Ibu mau ke komentar negatif atau ke komentar positif? Jadi kalau ada nanti kawan kita misalnya curhat, ya, contohnya dia curhat sama saya, tingkat saya mau menerapkan yang mana? Apakah hanya pemikiran saya saja, stimulus respon, atau sebagai teori kontrol? Nah, tinggal kita yang menempatkan diri kita. Begitu juga nanti sama anak kita. Kalau misalnya dia punya kesalahan, ya kan? Mana mungkin kau bilang seperti itu, nak? Salah yang kau bilang itu. Tetapi coba kita ubah kalimatnya seperti ini. Nah, kenapa seperti itu, nak? Sekali lagi, bagaimana yang seharusnya? Nah, itu tadi secara teori, mengontrol diri. Jadi saya harap yang seperti ini, kalau boleh, jangan kita lakukan lagi, Bapak Ibu, ya, karena kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya pemikiran orang lain. Oke. Lanjut. Nah, ada kata disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu udah tahu arti disiplin. Ada yang bisa kasih tanggapan disiplin itu apa? Coba. Satu kata dari disiplin, sinonimnya. Oke, tepat waktu, ya. Tepat waktu artinya tidak sepele, ya, sebenarnya, ya, baik dari waktu maupun pekerjaannya, gitu, ya. Nah, disiplin ini kalau menurut teori tadi, Bapak Ibu, bukan hanya tepat waktu, tetapi artinya belajar. Itu dia, ya. Menurut si teori tadi, nah, itu adalah belajar, Bapak Ibu. Kalau menurut stimulus Ibu Loisa, kata disiplin adalah tepat waktu. Tetapi dari teori kontrol itu artinya belajar. Belajar bagaimana? Belajar untuk memiliki tanggung jawab yang diyakini tadi. Itu tadi. Nah, tadi bagaimana supaya kita mengubah paradigma belajar kita kepada anak tadi. Jadi jangan kita hanya menyampaikan disiplin tahu. Rupanya setelah kita pelajari bahwasanya teori kontrolnya disiplin itu belajar untuk bertanggung jawab, ya.
kita memang guru Bapak Ibu, tapi saya bangga dan kedatangan kita di sini menjadi seorang pendidik itu adalah panggilan hati. Walaupun gaji kita sedikit ya kan Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu guru adalah orang-orang hebat yang terpanggil, yang dituntun Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Bukan karena saya berdiri di sini ya Bapak Ibu mengatakan itu, tapi pernah gak kita refleksi diri bahwasannya kita sudah memberikan yang terbaik selama masa kita bekerja, betul kan? Iya. Oke. Nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu dalam organisasi ada 3 ya. Ada 3 satu yang itu satu berdasarkan profil pelajar Pancasila, lalu berdasarkan PYP Primary Years Program, lalu keterampilan hidup. Nah ini dibagi lagi. Tadi sudah saya jelaskan, saya singgung bahwa profil pelajar Pancasila itu apa tadi Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini harus kita terapkan juga sama diri kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mau menerapkan sama anak didik kita? Nyatanya kita juga tidak memberikan contoh. Karena guru itu adalah model, betul nggak? Kadang-kadang saya pun pernah mendengar anak itu ibu itu bilang aja rapi, dia aja datang ke sekolah nggak rapi. Pernah nggak selama Bapak Ibu mengabdi, pernah nggak dengar itu sama anak-anak kita? Itu anak-anak itu mau curhat Bapak Ibu, bukan kita yang mau curhat, iya kan? Soalnya saya juga pernah mendengar itu, gitu, ya kan? Tengoklah, ibu itu nyuruh saya ikat rambut, ibu aja kok nggak rapi rambutnya, ya kan? Betul nggak? Jadi memang ya kalau dikatakan guru itu artis, memang artis kita Bapak Ibu, ya. Walaupun kita bukan harus masuk TV, tetapi kita adalah artis yang betul-betul memang ditiru oleh anak didik kita. Jadi kita harus berikan yang terbaik kepada mereka dan diri kita sendiri, ya. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu di sekolah kita sudah diterapkan beriman dan bertakwa melalui itu tadi ya. Kita melakukan yang namanya ikrar keagamaan setiap hari Jumat, pembiasaan berdoa, bergotong royong atau berkolaborasi. Mandiri anak-anak kita ini hampir mendekati, ya. Bernalar kritis hampir juga mendekati. Kreatif, betul. Buktinya saja kita sudah memanfaatkan ini ya. Ini yang kreatif namanya mengubah sampah domestik menjadi kerajinan tangan. Tepuk tangan dibuat SD kedua. Oke, nah untuk yang berdasarkan PYP ada rasa toleransi, ya. Kita tanamkan ini Bapak Ibu, toleransi di dalam lingkungan kita itu sendiri, rasa hormat, menghargai, antusias, keingintahuan, bahkan harus kita tanamkan yang pertama kali Bapak Ibu, rasa percaya diri kepada anak kita. Kenapa anak kita ini perlu nggak kita refleksi juga? Kenapa ya anak ini kalau saya suruh ke depan nggak mau? Rupanya ada juga penyebabnya. Percaya dirinya kurang, takut dia disuruh ke depan. Padahal kita selalu bilangkan jangan takut nak. Kedua atau belakangan, gitu ya, seperti belakang namanya. Lalu keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup ini Bapak Ibu harus kita terapkan. Kadang-kadang mungkin di kelas 6 ya, di kelas 6 ini anak-anaknya udah rata-rata puber. Mungkin mereka curhat sama kita, ada rahasia tertentu yang di dalam hatinya. Maka jadilah kita pribadi yang dapat dipercaya, lurus hatinya, dan pendengar yang aktif. Kalau ada anak kita itu Bapak Ibu yang mengutarakan isi hatinya, jangan langsung kita potong, ya Bapak Ibu, dan kita tidak merendahkan mereka. Itu juga sama juga seperti kita di lingkungan rekan sejawat, ya. Karena Bapak Ibu, kalau seseorang udah nyaman sama kita untuk bercerita, berarti kita adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi maunya kita seperti ini yang diharapkan. Jadilah guru yang menerapkan nilai-nilai
bangga boleh bergabung di sekolah SD 32 ini. Karena saya sudah memiliki ini tadi Bapak Ibu, saya sudah terpenuhi kebutuhan kasih sayang saya dan rasa diterima oleh keluarga besar SD 32 Kota Bagasan ini. Padahal kita masih di sini 5 bulan, tetapi saya sudah memiliki keluarga besar, ya. Oke, lanjut penguasaan. Nah, penguasaan ini tadi Bapak Ibu kepengen diakui, ya. Termasuk anak kita ini Bapak Ibu, mereka kepengen diakui kemampuannya. Bagaimana caranya? Itu tadi, mungkin bolehlah kita kasih kesempatan kepada mereka. Ya, kamu mampunya apa? Matematika. Kita tes mereka kalau misalnya ada kegiatan olimpiade. Mana tahu mereka termasuk salah satu calon-calon kita di masa depan. Itu tadi ya Bapak Ibu. Supaya apa? Mereka menjadi orang yang terampil terhadap kompetensi yang mereka miliki dan keterampilan yang mereka miliki. Sehingga rasa harga diri mereka juga apa? Rasa harga diri mereka semakin percaya diri. Nah, kebebasannya, kebebasan ini banyak ya. Mau bebas apa? Bebas memilih. Kamu jadi orang apa? Kamu mau tujuannya kemana? Ini dia. Ya mungkin kalau ditanya kebebasan, Bu Loisa kepengen kebebasan. Nah, kebebasan bagaimana Bu? Coba dulu. Oke, iya termasuk sila keempat itu ya. Oke, kalau Bu apa? Kalau Bu Lia, kebebasannya bagaimana? Ini masih gadis ya kan? Kepengen bebasnya ya kan? Bebas itu bukan harus negatif ya Bapak Ibu. Jangan salah persepsi. Itu maka tadi stimulus tadi dengan teori kontrol itu berbeda Bapak Ibu. Coba Pero, kebebasannya. Bebas memberikan pendapat. Oke, sama kayak Bu Loisa ya. Bebas berpendapat, bebas pendapat iya. Bebas berpendapat tetapi harus bersifat positif. Ya, jangan salah arah kita ya. Bebas itu bukan berarti suka-suka enggak. Kebebasan itu artinya apa? Kita ini kan sebagai makhluk sosial diberikan motivasi perilaku manusia. Nah, menurut ahlinya Diane Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa dia melakukan seperti itu? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini artinya Bapak Ibu, coba kita refleksi dulu sedikit mengingat anak-anak kita di kelas. Kalau anak kita langsung melaksanakan apa yang kita suruh, salah satunya motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum. Nanti payung kalau nggak langsung dilakukan yang disuruh, pasti aku dihukum. Nah, itu dia yang pertama. Jadi harus kita pahami gerak-gerik anak kita tadi, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya Bu Deo ngasih tugas penjas, ya kan Bu ya? Nah, apa? Kenapa dia mengerjakan ini? Dia ingin dikasih penghargaan sama Ibu Deo. Contohnya, tepuk tangan dulu buat anak kita Reja. Kan sebenarnya begitu ya Bapak Ibu? Keren nggak? Coba, izinkan dulu. Tepuk tangan buat anak kita Iqbal contohnya. Betul kan? Nah, baru yang ketiga, inilah Bapak Ibu yang kita harapkan sebenarnya dari anak kita. Ya, bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia kepengen dihargai, bukan karena kepengen dapat imbalan, tetapi inilah harapan anak kita ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan pada diri mereka sendiri. Artinya diri mereka harus benar-benar dihargai. Gitu. Jadi artinya kita secara pribadi memiliki kualitas pada diri sendiri. Inilah maunya yang kita harapkan kepada anak kita ini tadi. Ya, artinya kesadaran diri sendiri. Nah, bagaimana kita menerapkan ini Bapak Ibu? Nanti akan saya jelaskan. Karena tadi yang dijelaskan Ibu Vero tadi supaya terciptanya tadi profil pelajar Pancasila, berhikmat dan bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif dan lain sebagainya.
sebagainya. Nah, semoga nanti Bapak Ibu setelah kita nanti mempelajari apa yang kami jelaskan ini, anak kita akan menjadi orang yang mereka inginkan, bukan karena takut dihukum sama gurunya, bukan karena ingin dihargai atau mendapatkan hadiah. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Ya, ini dia tadi sudah kita jelaskannya. Nah, tadi ada bagi dua Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik, ya, motivasi perilaku manusia, ya, motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar. Artinya, karena tadi Ibu jelaskan tadi, menghindari ketidaknyamanan, hukuman, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan maunya harus ada ini sebenarnya pada diri anak kita. Ya, kadang-kadang kita mengeluh ya Bapak Ibu. Aduh, maunya kita ini sadar, betul enggak? Kadang-kadang kita ini mau ya curhat ya. Sering kita curhat. Bu Payung, anakku mau seperti ini, saya saja begitu. Oh, Bu Pero, Bu Loisa, kenapa ya anak begini? Saya kadang mau minta pendapat, gimana yang menangani anak yang seperti ini gitu. Nah, ini tadi perlu kita apakan. Nah, maunya seperti ini yang kita harapkannya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah, untuk terciptanya yang intrinsik tadi perlu yang namanya bantuan guru. Nah, rupanya Bapak Ibu dalam ekosistem sekolah itu, apapun ceritanya, untuk menjadikan anak kita ini bukan hanya sekedar teori ya, tetapi pada kenyataannya supaya anak itu memiliki kesadaran dari diri sendiri, harus ada role modelnya pada guru itu sendiri juga, ya. Nah, kadang-kadang betul ya, ibu guruku aja marah-marah, betul nggak itu? Nah, ibu guruku aja tukang mukul, nah, atau ibu guruku aja cuma numpang lewat, nggak pernah aku diperhatikan. Pernah nggak kayak gitu anak-anak nanya? Dan atau dengar-dengar bisik, saya pun pernah gitu. Kadang-kadang mau sih refleksi, mana kurangnya saya gitu. Kadang-kadang juga aja. Bupayung katanya tukang marah gitu. Bupayung itu katanya tukang teriak. Bupayung itu katanya tukang nyuruh gitu. Nah, supaya tadi menghasilkan motivasi intrinsik tadi, kita harus mempelajari ini. Posisi kontrol guru. Nah, apa sih yang harus dipelajari guru? Ternyata guru itu Bapak Ibu harus belajar. Ya, kita ini harus belajar supaya kita bisa menerapkan sama anak-anak kita. Karena belajar itu tidak terbatas usia. Belajar itu bisa dari pengalaman, bisa juga dari buku ya Bapak Ibu. Saya juga banyak belajar dari Ibu Ahet ya, Bapak Rahman, Bapak Mando, bagaimana cara memahami anak. Tapi secara teori, karena teori ini juga sudah disampaikan sehingga inilah pemahamannya. Satu, pembuku. Nah, pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kenapa terakhir manajer di sini nanti kita akan dapat ilmunya, ya, pembuku. Ini dia ya, pembuku. Kalau guru sebagai pembuku, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ada nggak bisa ngasih contoh? Coba. Ada yang nggak bisa ngasih contoh? Coba. Coba. Misalnya hukumnya Bu ya. Iya. Misalnya dia ketinggalan bukunya Bu ya. Sana cuci kamar mandi. Hukumnya Bu ya. Oke, itu ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang bisa ngasih contoh pembuku selain Bu Kero lagi tambahan mencoba pembuku? Nah, coba. Misalnya dengan tulisan. Kalau nggak selesai hari ini nggak boleh istirahat. Oh, tidak boleh istirahat ya. Oke, ada lagi? Oke, itu ya. Itu sudah mewakili kita semua ya, betul Bapak Ibu ya. Memang ya, saya pribadi pun sebelum saya mempelajari ilmu ini, jujur, saya juga menerapkan yang namanya ini, pembuku ya. Kalau nggak bisa kerjakan ke anak kita, berdiri di luar, angkat kakimu. Betul Bapak Ibu. Saya sendiri menyadari itu. Atau
itu contohnya ya, itu masih contoh ya. Membuat merasa bersalah. Nah, ada yang bisa menjelaskan nih, Bim? Coba kasih Bu. Contohnya Bu, dia nggak suka PR, tidak bisa PR, itu salah tidak. Oke, ada yang lain? Coba. Membuat merasa bersalah. Kita buat anak itu merasa bersalah. Ada nggak? Oke, saya kasih contoh begini. Dulu ya, itu yang ini. Itulah klien. Karena klien saya dimarahin kepala sekolah. Suara klien yang keluar sampai ke kantor. Nah, merasa bersalah anak itu. Ternyata gara-gara kami, Ibu Payung dimarahin kepala sekolah gitu. Nah, ya kan? Jadi kalau bisa, ini kita hindari Bapak Ibu. Ya, jangan lagi kita buat pendukung, pembuat merasa bersalah tadi. Jujur saya pun merasa kayak gitu. Atau di rumah pun begitu, ya. Itulah klien kan, karena nggak mandi klien. Nah, jadi mama dimarahi bapak. Jadinya anak merasa bersalah karena perbuatannya orang lain jadinya kena sasaran. Itu dia. Yang ketiga teman. Nah, ini sebenarnya lebih laki-laki ya. Orang bapak-bapak guru ini sering memperhatikan ini, menjadikan murid kita ini jadi teman ini. Coba Pak Manda sama Pak inilah, Pak Herman. Yang mana ini Pak contohnya Pak, jadi teman ini. Misalnya dari satu pertandingan dia Coba. dalam satu tim temannya ini AMB dalam teman itu nggak boleh curang, kalau misalnya cerita asal merangkul. Oke. Ada lagi yang kurang baik yang menganggap seseorang jadi teman. Coba. Misalnya dalam tugas yang jadinya, misalnya si anak ngomong misalnya, ayo Pak, coba kita ke sana yuk, nanti kita biar ini, biar sini, ayo Pak, coba kita lakukan gitu. Oke. Berarti kita menganggap anak murid kita itu adalah teman kita, sama seperti teman sebaya ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu baik. Kenapa? Ketika anak itu tadi menganggap kita adalah temannya, satu, nilai kesopanan itu kurang. Kenapa? Ibu itu nanti kayak temannya. Atau takutnya ketika guru lain masuk, ya, ketika guru lain masuk, guru ini tidak dianggap temannya. Jadi kondisi kelas itu akan berubah. Nah, akan berubah. Itu dia. Jadi sebenarnya ini bisa, tapi dilihat tempatnya. Kalau saya bilang, ya, ini dilihat tempatnya. Nah, pemantau. Ini ada namanya pemantau ya. Pemantau ini artinya saya pribadi, saya sering itu cuma memperhatikan baru langsung memarahi, ya. Itu saya pantau udah ribet kali kau kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Hanya seperti itu. Kita nggak kasih solusi sama mereka kenapa mereka ribut. Jadi inilah
si anak akan memberitahu Bu, kenapa dia bisa belajar. Nanti ada katanya akan bermain ketiduran, jadi bukan jangan kayak mungkin jawabannya seperti itu. Jadi intinya dalam manajer kita itu membuat suatu dialog intinya dulu percakapan antara si siswa. Apa penyebabnya? Mungkin mendekati seperti itu menurut saya. Oke, berarti oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi inilah Bapak Ibu. Nah, ini penerapan 5 kolom tadi. Kalau hukum, pergi sana, hormat bendera selama 1 jam. Ini tadi pembuat merasa bersalah. Berapa kali udah Ibu bilang kan, Bapak bilang, nah beritahulah. Jadi kau kecewakan saya, katanya kayak gitu. Sama seperti saya jelaskan tadi ya. Oke Bu. Nah, ini jadi manajer tadi. Nah, kalau kita jadi manajer Bapak Ibu, namanya manajer mencari solusi. Itu intinya ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, harus kita tanya dulu. Baru kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Jadi perbaikan itu bukan dari kita. Harus kayak gini ya nak, harus kayak gini enggak. Kesadaran dia. Berarti kalau dia ada mengeluarkan kalimat positif, berarti dia sudah memberikan perbaikan pada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya mulai dari sini kita kalau bisa ya bukan hanya dari teman, membuat merasa bersalah dan lain sebagainya, tapi kita gaya kepemimpinan kita sama anak baik di sekolah maupun di kelas, marilah kita menjadi manajer. Ya Bapak Ibu ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nah, aku mau Bapak Ibu menjawab seperti ini. Ini tadi ada 5 ya. Pembuat rasa bersalah, memantau, apa lagi? Teman, penghukum, baru manajer. Ini ada kalimat. Posisi kontrol manakah saya atau aku? Bapak Ibu kan sini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk kemana ini? Pembuat bersama. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke, ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kemana ini? Hah? Menghukum. Tepuk tangan dulu. Oke. Yang ini. Coba lanjut ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Iya, tepuk tangan dulu ya, hebat ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu dan nah ini apa? Teman. Iya, jadi jangan kalau bisa ya jangan juga seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas nah. Apa ini? Hukum. Hebat ya. Oke, kita lanjut. Oke. Lalu supaya tidak terjadi yang namanya penghukum, merasa bersalah dan lain sebagainya, untuk bisa jadi manajer. Kita terapkan ya gaya kepemimpinan itu seperti manajer. Kita harus buat namanya keyakinan kelas. Keyakinan itu Bapak Ibu bukan peraturan, memang betul. Di sekolah itu harus ada peraturan supaya timbul disiplin. Tapi pernah nggak Bapak Ibu bertanya? Ternyata disiplin itu, peraturan itu hanya dibuat karena anak tadi takut dihukum, hanya ingin dihargai. Nanti kalian nak rapi bajumu, atau kalau dia dihukum, mana dasimu? Pergi, menghormat bendera. Kalau bisa timbul, kalau saya rapi, itu akan membuat saya terlihat enak dipandang. Itu tadi ya. Jadi kita harus buat keyakinan dulu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, supaya bukan keyakinan itu artinya Bapak Ibu kesadaran anak itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, ya bukan karena unsur paksaan. Itu dia tadi ya. Oke, lanjut. Nah, pembentuk keyakinan kelas Bapak Ibu, nah ini bersifat abstrak, ya. Ini bersifat juga universal. Artinya semua isinya tentang positif, ya, agar mudah dan dapat dilakukan oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas. Jadi pembuat keyakinan itu Bapak Ibu bukan dari dua aja, tetapi kesepakatan antara murid dan guru. Jadi di sini
ada unsur paksaan. Tadi ya. Oke, pembentuk keyakinan kelas tadi adalah dialog, ya, dialog. Nah, contohnya kalau keyakinan kelas kita saat ini, ya, contohnya tadi disiplin. Dalam undangan semalam yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita masuk pukul 13, ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyepakati keyakinan kesepakatan antara rekan sejawat tadi. Tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi dialognya ya. Oke, saya lanjut aja ya Bapak Ibu karena berhubung mati lampu. Nah, pembentuk keyakinan kelas tadi, ya, itu tadi supaya menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, contoh kalau piket kelas itu, kalau dulunya kita bilang siapa piket? Nah, kalau ini kayak mana ya supaya anak kita itu tanpa kita suruh, tanpa kita atur, mereka sudah sadar. Ternyata kalau kelas kita kotor itu tidak enak dipandang, tidak enak belajar seperti itu. Bagaimana? Ini tadi ya, supaya bagaimana kita contohnya keyakinan kelas itu ada namanya Bapak Ibu bertanggung jawab, ada yang namanya disiplin. Nah, jadi kita bukan buatnya lagi jam berapa ini kok belum datang, ya, jam berapa ini, kenapa lama kali kamu ini belum piket juga, jangan seperti itu. Jadi bagaimana mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Contohnya ada apa nak tadi, kenapa tadi terlambat kamu nak? Nah, kalau contohnya dia nggak mengerjakan PS, nah, kenapa kamu tadi nak? Kenapa kamu berdiri? Nah, sementara ini tugas sudah ibu kasih 3 hari yang lalu. Di mana masalahnya nak? Memang Bapak Ibu terus terang, saya pribadi itu maunya terbentur ibaratnya orang yang jatuh itu antara hati saya dengan pikiran saya itu tabrakan, betul nggak? Secara emosi kita memang marah gitu, kecewa sama anak kita tadi, ya. Kalau bisa menghukum gitu, tapi di sinilah kita belajar Bapak Ibu bagaimana kita mengontrol diri kita itu supaya kita daya kepemimpinan kita itu sebagai manajer. Jadi anak-anak kita ini memang secara tidak langsung akan ya kita harapkan dari mandiri dan bertanggung jawab. Kita tanya dulu solusinya. Jadi di dalam pembelajaran ini Bapak Ibu ada yang namanya segitiga restitusi ini tadi. Nah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menyatakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Cermati video ini. Ibu semalam dapat laporan dari Ibu Pero. Katanya Lestari berkelahi ya dengan Angga. Iya Bu, Kenapa nak? rambut saya dijambak Bu, lalu dilempar kertas. Oh begitu. Jadi apa yang Lestari lakukan kepada Angga? Saya melempar dia sapu. Aduh, begitunya rupanya ceritanya. Jadi Ibu paham. Mungkin kalau Ibu di posisi Lestari akan melakukan hal yang sama. Dan Ibu juga menghargai. Untungnya tidak sampai ke tubuh Angga. Tapi menurut Lestari, apakah tindakan Lestari itu benar? Harusnya Lestari bagaimana? Sahabat lalu melakukan sifat Angga kepada Bu Purni. Betul sekali. Nah, jadi tindakan Lestari ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita, nak? Harusnya bagaimana? Harusnya sabar. Lalu, Lalu saya meminta maaf. oke, berarti Lestari sudah paham ya. Nah, tadi Lestari bilang akan segera minta maaf kepada Angga. Jadi Ibu harapkan langsung nanti jumpai Angga ya, nak ya. Tetap semangat ya nak untuk berperilaku yang baik. Sudah Lestari? Oke. Coba ini penjelasannya. Menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Nah, kalimat inilah yang harus kita gunakan sama anak kita. Nah, berbuat salah itu memang wajar. Namanya
Setelah menstabilkan identitas, lalu validasilah tindakan yang salah tadi. Nah, ini tadi ya. Nah, dalam validasi ini Bapak Ibu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhannya tadi. Tadi kebutuhan, tadi ada lihat kan? Kebutuhan dasar tadi, kepengen disayang, kebutuhan mempertahankan hidup. Ini sering di kelas 1 ini Bu Loisa. Coba dulu. Pernah nggak anak ibu, Bu, bontorku habis dibuat si ini. Oke, pernah kan? Bu, bukakan botol minumku. Bu, botol. Nah, itu termasuk keinginan disayang. Itu tadi. Jadi kita nggak boleh lagi emosi ya Bu. Kalau ada anak yang seperti itu ya, kalau dia mencuri botol kawannya jangan langsung dimarahin ya Bu. Kita nggak makan di dari rumah dia, ya kan? Oke, lanjut ya. Oke, secara itu langsunglah kita buat keyakinan. Nah, kita sampaikan begini. Nah, kau kan mencuri, kau kan sudah mengambil bontot kawanmu. Ibu tahu kau lapar. Apakah itu termasuk benar? Tidak Bu. Jadi seharusnya bagaimana? Minta izin dulu Bu sama kawan. Gitu. Jadi jangan, oke baguslah. Lalu kita ajari anak kita untuk minta maaf. Jadi jangan langsung disalahkan ya Bapak Ibu. Rupanya anak kita ini karena laparnya dia. Tapi harus kita ajarkan bagaimana cara meminta makanan kepada temannya dan minta maaf juga ya. Itu dia ya. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah, demikianlah penerapan program disiplin positif yang kami paparkan bersama Ibu Veronica. Ya, kiranya ya. Marilah guru ini mampu merefleksikan dirinya sebagai manajer. Ya, kita jangan salahkan anak kita ya. Kita harus menuntut. Mari menuntut, tapi bukan banyak tuntut juga. Ya, jangan PR dan lain sebagainya. Tapi mari kita tuntut mereka supaya disiplin dan bertanggung jawab. Itu dia tadi ya Bapak Ibu. Nah, ya kami harapkan semoga kita semua guru-guru yang ada di SD 014732 ini bisa merealisasikan ya, bisa merealisasikan budaya positif ini dalam kehidupan kita sehari-hari pada dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terciptalah tadi profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Ya. Oke. Kira-kira oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, sudah jelas Bapak Ibu dari paparannya, atau ada yang bertanya atau Boleh sudah ngasih Ngasih masukan. tanggapan. Iya, nggak usah pertanyaan tapi ngasih masukan. Coba. Terima kasih kepada Ibu Payung sudah memperhatikan sosialisasi budaya positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan sesuai profil belajar Pancasila. Dengan saya agak filosofis ya. Yang pertama, waktu kuliah kami diajarkan bahwa dalam setiap presentasi itu wajib melampirkan referensi. Contoh, ini dari mana? Dari buku kah? Dari studi kasus kah? Dari studi lapangan kah? Nah, saya memahami tadi presentasi berdua banyak menggunakan kalimat-kalimat akademis. Ya, banyak kalimat-kalimat akademisnya, kata-kata akademis. Segitiga restitusi, kemudian ada tadi kebutuhan dasar manusia, ini juga termasuk filsafat ini. Kebutuhan dasar manusia kan. Kemudian ada posisi kontrol guru, pembentukan keyakinan kelas dan lain-lain. Pertanyaan saya, ini referensinya dari mana? Nah, ini referensinya dari mana? Apakah ada buku yang menjadi referensi dari materi-materi yang Ibu sampaikan, atau Ibu berangkat dari studi kasus? Nah, ada studi penelitian di lapangan, melihat di sekolah. Nah, itu. Kemudian yang kedua Bu, tadi tentang yang manajer gitu ya, bahwa kita seorang guru seyogianya sebaiknya menjadi Manajer. dalam posisi kontrol itu seorang manajer. Apakah
ini sama dengan saya pernah baca buku tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam solving problem atau penyelesaian masalah. Ada rumus 5W tambah 1H, apa, mengapa, kenapa, dan bagaimana, dan seterusnya. Apakah ini sama atau ada perbedaan khusus gitu? Ada perbedaan khususnya nggak di manajer ini? Di mananya? Perbedaannya secara khusus mana? Ciri khasnya ini gimana gitu? Nah, kemudian yang berikutnya Bu, yang ketiga, apa ciri dari seorang anak itu? Tadi Ibu bilang kita ini sebenarnya para guru insan-insan yang berusaha untuk membangun kesadaran kan Bu ya. Nah, jadi apa ciri dari seorang anak itu bahwa dia benar sudah terbangun kesadarannya? Artinya dia enggak mengharapkan imbalan. Dia bukan karena takut nengok gurunya, oh dari situ guru kita sampai ini, enggak. Apa cirinya gitu loh? Bahwa anak ini memang sudah terbangun kesadarannya. Gitu. Ya, sebenarnya ada tapi itulah. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya cuma nggak satu-satu dulu karena kalau langsung terlalu. Oke. Tadi Bapak nanya yang pertama itu dari mana sumber dari? Iya. Oke, segitiga restitusi gitu ya Pak ya. Nah, baiklah Bapak, saya akan mencoba menerangkan sesuai dengan yang saya pelajari ya Bapak di CGP atau calon guru penggerak. Nah, baik Bapak, sekarang saya akan mengatakan bahwa memang sebelumnya kami berdua atau saya pribadi, saya tidak pernah belajar seperti itu. Tapi itu kami ambil dari memang ada dia pelatihan guru penggerak. Berarti sudah ditetapkan. Sudah Bapak. Nah, ya, nanti kami ada dia di studi kasusnya juga. Kami di situ ada dia rukol namanya, ruang kolaborasi kami ada. Nah, disitulah kami di dunia mayanya istilahnya. Di situ kami berkumpul semuanya dari sekolah-sekolah lain. Disitulah kami untuk membahas atau mempelajari semuanya itu. Gitu. Jadi ini memang istilahnya ada memang bahan ajarnya dari pendidikan guru penggerak. Dan penerapan yang ini Pak, untuk penerapan semua yang dalam teori yang kami sampaikan ini Bapak, ini semua sudah dibahas. Dan pada saat yang namanya ruang kolaborasi itu, pada saat pendidikan itu Pak, kami sudah membahas satu studi kasus. Jika anak yang seperti ini, nah, bagaimana kontrol yang harus kita gunakan. Dan memang Bapak, yang disediakan ini sama kami, yang kami terapkan sama Bapak Ibu Guru, ini sudah ada teorinya. Nah, ada referensinya Pak. Memang Pak, jujur, nggak kami tulis di sini siapa sebenarnya penulisnya. Hanya saja inilah yang dibagi oleh BBGP kepada kami untuk kami sosialisasikan Pak budaya positif ini di sekolah kita ini. Dan termasuklah ibu ini Pak penulisnya. Nah, untuk secara referensi, inilah ibu ini, dia pelatih guru dan Bapak Ibu inilah juga penulis salah satunya. Itu tadi. Jadi sebenarnya Pak, bukan hanya kami saja yang memperoleh ini, tapi seluruh guru yang ada di Indonesia, khususnya calon guru penggerak, sudah mengikuti alur. Inilah yang perlu kalian sampaikan. Mungkin inilah yang menjadi kerinduan. Iya, menjadi kerinduan lah ini sama BBGP. Inilah problem yang terjadi di sekolah di seluruh Indonesia, supaya menciptakan generasi-generasi emas untuk yang bertanggung jawab dan mandiri tadi Bapak itu ya. Ya, kamu termasuk motivasi nih ya Bu ya. Motivasi supaya kami juga mengetahui istilahnya ini termasuk jago ya kan. Ada guru yang bisa memberikan ngasih tanggapan itu tadi. Ini termasuk tadi kebebasan tadi ya, kebebasan berpendapat. Tepuk tangan dulu buat teman. Kasih masukan. Sudah jelas belum? Oke, jadi demikianlah Bapak Ibu untuk pemaparan kami saat ini. Kami ucapkan terima kasih dan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya buat kami. Semoga juga ilmunya ini boleh bermanfaat bagi sekolah kita dan bagi pribadi lepas pribadi kita. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Salam guru. Salam guru.
tergerak